Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya. Baiklah, untuk yang pertama, tentunya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muafan Filda Meta Del Fiero dengan NIM 30402021 dari kelas MJ 4C. Untuk yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam kelas MJ 4C yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan PPT saya dengan judul Perbandingan Ekonomi Islam, Ekonomi Kapitalis, dan Ekonomi Sosialis. Baiklah, untuk yang pertama kali saya ingin menguras tentang apa itu ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islamiah yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dengan tokoh pemikirannya ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada Ibnu Khaldun pada tahun 732 sampai 808 Hijriah atau 1332 sampai 1404 Masehi, dan adapun tokoh yang kedua yaitu ada Abu Yusuf yaitu pada tahun 113 sampai 182 Hijriah atau 731 sampai 798 Masehi. Di sini ada juga ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dan yang kedua ada syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Dan yang ketiga ada akhlak yang berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan perekonomian. Ada juga kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam. Yang pertama saya akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, ada jaminan sosial juga, distribusi kekayaan yang merata, ada larangan untuk menumpuk kekayaan, dan yang terakhir ada kesejahteraan individu dan masyarakat. Adapun kekurangannya, yaitu yang pertama ada lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam, dan yang kedua praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal, dan yang terakhir tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang kedua ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem yang memberikan kebebasan penuh pada semua orang untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi untuk memperoleh keuntungan atau laba, dan setiap individu memiliki hak penuh untuk mengambil manfaat atas harta atau kekayaannya sebagai alat produksi dan berusaha. Dengan tokoh pendiri sistemnya yaitu ada Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 Masehi. Ciri-cirinya yaitu ada kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan. Di sini lebih mengutamakan diri sendiri daripada sistem ekonomi Islam yang mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Adapun kekurangan dan kelebihannya yaitu yang pertama ada mazhab kapitalis berpendapat kebebasan ekonomi membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua, persaingan antar individu akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. Dan yang terakhir, para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik sebanding dengan tujuan untuk memaksimalkan hasil atau memaksimumkan hasil. Kekurangannya yaitu yang pertama, persaingan bebas yang tidak terbatas, adanya perbedaan jelas antara hak-hak majikan dan pekerja, penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, dan yang terakhir, lebih mementingkan diri sendiri daripada kesejahteraan yang menyangkut semua orang. Yang terakhir itu saya ingin menguras apa itu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan sistem perekonomian dengan kebebasan yang besar pada setiap orang tentunya untuk kegiatan perekonomian, tapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah mempunyai andil yang besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara.
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Dengan tokoh pendirinya yaitu ada Karl Marx. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis sendiri yaitu ada lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme, peran pemerintah sangat kuat, dan yang terakhir sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Kelebihannya yang pertama disediakannya kebutuhan pokok yang didasarkan perencanaan negara, dan yang terakhir yaitu ada produksi dikelola oleh negara. Karena di sini tahu sendiri kan pemerintah ikut campur tangan atau andil dalam sistem perekonomian ini. Dan yaitu ada dua kekurangan sistem ekonomi sosialis, yaitu sulit melakukan transaksi, dan yang kedua ada membatasi kebebasan, karena kebebasan diri di sistem ekonomi ini diatur oleh pemerintah. Nah, dan yang terakhir pada slide ini saya akan membahas perbedaan konsep nih dari sistem ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama ada hak terhadap harta. Dalam sistem ekonomi Islam, Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok saja. Misalnya kewajiban membayar zakat, ini kan untuk masyarakat banyak. Untuk sistem ekonomi kapitalis sendiri, hak terhadap harta yaitu individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Dan yang terakhir, sistem ekonomi sosialis, hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan. Sangat berbeda bukan? Perbedaan konsep terhadap hak terhadap harta pada ketiga sistem ekonomi tersebut. Dan kedua ada distribusi kekayaan. Dalam sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja, namun ke semua lapisan masyarakat. Sistem ekonomi kapitalis yaitu pada distribusi kekayaannya menumpuk pada sekelompok tertentu saja, yakni orang yang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar. Dan untuk sistem ekonomi sosialis, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu pada negara atau masyarakat keseluruhan. Dan yang terakhir ada kebebasan, yaitu pada sistem ekonomi Islam sendiri kebebasan mutlak, tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat Islam. Dan pada sistem ekonomi kapitalis sendiri kebebasan individu dan negara tidak boleh campur tangan, jadi sendiri-sendiri. Dalam sistem ekonomi sosialis sendiri semua dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakat. Di sini yang mengelola yaitu ada pemerintah pada sistem ekonomi sosialis. Berikut adalah perbedaan konsep yang sudah saya jelaskan tadi. Itu tadi slide yang terakhir. Terima kasih telah melihat video presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.